Topik kali ini sangat menarik karena banyak yang menanyakan ini dan banyak pula yang mengalaminya. Kenapa hasil PCR masih positif padahal sudah dinyatakan sembuh oleh dokter? Saya Dr. Sam, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, yuk subscribe dulu lalu aktifkan tombol loncengnya. Mungkin Anda salah satu yang termasuk mengalami problem ini. Sudah dinyatakan selesai isolasi atau sudah sembuh, tapi setiap kali pemeriksaan PCR masih saja hasilnya positif. Padahal kantor menuntut hasil PCR negatif, dok. Sampai hari ini masih banyak banget yang menanyakan ini ke DM saya. Bahkan di kolom komentar YouTube juga banyak saya temukan pertanyaan seperti ini. Sebenarnya sudah sembuh atau belum sih, dok? Kok hasil PCR saya belum negatif? Nah, saya akan jelaskan secara sederhana ya. Saya akan mulai jelaskan dari awal dulu nih. PCR merupakan pemeriksaan diagnosis COVID-19. Kita sebut ini gold standard atau standar baku. Artinya, pemeriksaan ini adalah standarnya untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Kita tidak bisa mengatakan seseorang konfirmasi positif COVID dengan pemeriksaan atau tes lain selain PCR. Tidak bisa dengan tes antigen, tidak bisa dengan Ginos, apalagi dengan rapid test antibody. Jadi, PCR sangat penting untuk menyatakan diagnosis COVID-19. Tapi, PCR tidak bisa dipakai untuk menilai kemajuan atau mengevaluasi kesembuhan pasien. Sekali lagi, tidak bisa dipakai untuk menilai kesembuhan pasien. Diingat ya. Seseorang yang sudah dinyatakan sembuh atau selesai isolasi, sudah tidak perlu lagi untuk periksa PCR. Sudah cukup. Kenapa, dok? Ya, karena PCR memang bukan untuk menilai kesembuhan, seperti kita bahas tadi. Kalau CDC bilang, tidak direkomendasikan untuk cek PCR selama 3 bulan setelah sembuh. Kecuali ada indikasi, misalnya ada perburukan gejala COVID atau kecurigaan infeksi ulang. Kalau tidak ada indikasi itu, maka tidak dianjurkan cek ulang PCR. Untuk kasus tak bergejala, kasus ringan, dan kasus derajat sedang, hanya cukup PCR untuk diagnosis saja. Setelah selesai isolasi, ya udah selesai gitu. Tapi kalau untuk kasus berat atau kritis, memang masih diperlukan pemeriksaan ulang PCR. Namun, itu hanya untuk menjadi pertimbangan saja. Tidak harus negatif baru dikatakan sembuh. Untuk menyatakan sembuh, dokter menilai secara keseluruhan. Dilihat dari klinisnya bagaimana, lalu hasil labnya bagaimana, atau fototoraksnya membaik atau tidak, begitu. Ingat ya, sembuh COVID-19 itu tidak harus selalu negatif PCR-nya. Yang penting sudah dinyatakan selesai isolasi. Yang menyatakan selesai juga harus dokter ya, bukan memutuskan sendiri. Tidak boleh kita sendiri yang menyatakan selesai isolasi. Begitu sudah berakhir masa isolasi, langsung segera ke rumah sakit rujukan COVID atau puskesmas untuk dinilai ulang. Apabila memang sudah selesai isolasi, jangan lupa minta surat keterangan selesai isolasi. Nah, kita kembali membahas soal PCR positif pasca sembuh. Kenapa bisa hasilnya masih positif? Karena sisa bangkai virusnya masih terdeteksi. Virus utuhnya sebenarnya sudah tidak ada, melainkan sudah hancur sehingga sisa-sisa partikel virusnya masih ada. Sisa-sisa bangkai inilah yang terdeteksi oleh PCR. Dalam hal ini, PCR memang sangat sensitif ya, sehingga begitu ada materi genetik yang terdeteksi, maka hasilnya langsung positif. Padahal pada kondisi seperti ini, orang yang bersangkutan tidak lagi sakit COVID-19 dan juga tidak menularkan. Untuk menentukan seseorang masih menular atau tidak, sebenarnya butuh pemeriksaan kultur. Jadi dengan kultur ini, kita membiarkan sampel virus. Ibaratnya, kita membuat virus ini tetap tumbuh pada satu media. Bakal ketahuan nantinya apakah virusnya masih dapat bereplikasi atau mengadakan diri atau tidak. Jika masih, maka bisa dikatakan menular. Tapi kalau tidak ada tanda replikasi lagi, bisa kita katakan sudah tidak menular. Sederhananya seperti itu. Masalahnya, pemeriksaan ini tidak rutin kita kerjakan. Menurut penelitian, dari banyak sampel yang dikultur, rata-rata virusnya sudah tidak lagi menular kurang dari 10 hari. Itulah alasannya mengapa pada kasus yang ringan ataupun tak bergejala, masa isolasinya minimal 10 hari. Dengan durasi demikian, risiko menular sudah sangat minimal.
Lalu apa yang terjadi dengan sisa-sisa virus ini? Nantinya tubuh akan mendegradasi sisa-sisa partikel virus ini, sehingga suatu saat hasil PCR akan negatif juga, tapi kita tidak tahu kapan. Ada memang orang yang langsung negatif, ada pula yang bertahan hingga berbulan-bulan baru hasilnya negatif. Apa ada caranya untuk mempercepat hasil PCR berubah negatif? Tidak ada. Ya, tidak ada. Saya perlu tekankan, sampai saat ini belum ada obat yang bisa membantu mengubah hasil PCR menjadi negatif. Anda tidak perlu termakan iklan-iklan obat ya, soalnya banyak banget saya lihat promosi-promosi obat yang mengklaim bisa mempercepat perubahan hasil PCR ini. Kalaupun ada testimoni tentang berubahnya hasil PCR menjadi negatif berkat satu obat, itu bukan karena obat tersebut, melainkan memang sudah waktunya PCR-nya menjadi negatif. Jadi, Anda bijaklah untuk menerima informasi. Kesimpulannya, pertama, pemeriksaan PCR hanya untuk menegakkan diagnosis, tidak bisa untuk menilai kesembuhan. Yang kedua, sembuh COVID-19 itu tidak selalu PCR negatif. Anda tidak perlu terobsesi dengan hasil PCR negatif ya. Yang ketiga, hasil PCR bisa saja masih positif, walau sudah sembuh atau selesai isolasi. Jadi Anda tidak perlu mengulang-ulang PCR. Oke, barangkali sekian dulu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas, langsung tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.